Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, keluarga GBDI LCD Magelang dimanapun berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17. Ya, kita akan belajar dengan satu tema respon. Ya. Respon itu adalah tanggapan terhadap sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau kita alami. Nah, hari ini kita akan belajar ya bahwa ada respon-respon yang berbeda dari orang-orang yang dilayani yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ini mencatat bahwa Paulus sebagai seorang hamba Tuhan melakukan tugasnya untuk menjelaskan firman Tuhan ya yang diberitakannya. Kita akan mulai dari pembacaan Kisah Para Rasul 17 ayat 1, 2, dan 3. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ya, ini adalah satu hal yang kita dapat baca bahwa Paulus mengajak mereka belajar ya selama beberapa waktu berturut-turut untuk menjelaskan, membuktikan ya kepada jemaat ini bagaimana siapakah Yesus ya. Ini juga menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang harus bisa menjelaskan siapa Yesus yang kita sembah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengenal siapa yang kita percaya, siapa yang kita sembah. Kita harus bisa memberi penjelasan siapa yang kita percayai. Karena itu baik sekali kita sebagai anak-anak Tuhan ya, meneliti firman Tuhan, mengerti setiap bagian-bagian firman Tuhan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang percaya yang lain atau bahkan orang-orang yang belum percaya, kita dapat menjelaskan. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kita dapat menjelaskan siapa Tuhan yang kita percaya. Ya, ini yang kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus ya. Nah, tetapi kita akan belajar Paulus di dalam Kisah pasal 17 memberikan khotbah, memberikan penjelasan ke 3 tempat. Nah, di 3 tempat yang berbeda inilah kita dapat belajar ada respon yang berbeda-beda. Kalau kita baca ayat 1 sampai 9, kita melihat bahwa ada satu tempat namanya Tesalonika. Ini adalah tempat pertama di dalam Kisah Para Rasul 17 yang mencatat bahwa mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya, beberapa orang mau menerimanya, tetapi kita melihat sebagian besar dari mereka ternyata kemudian menjadi orang-orang yang menolak firman. Ayat 5 kita baca. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ya. Ada satu bagian di mana ketika mereka sudah dengar firman Tuhan, mereka menerima penjelasan-penjelasan. Firman Allah berkata tanggapan, respon sebagian besar orang di Tesalonika terhadap apa yang disampaikan oleh Paulus adalah perlawanan. Ya, meskipun Paulus dan Silas akan membela kitab suci, tetapi orang-orang Tesalonika tidak mau mendengarkan. Ya, orang-orang itu dengan keras menentang ajaran tersebut, bahkan dengan sangat keras ya ingin menangkap ya Paulus dan Silas. Ya, itu sebabnya mereka melawan ya firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Ya, kita bisa belajar ya bahwa kadang-kadang ada orang yang sudah dengar firman Tuhan, ya, tetapi menolak kebenaran-kebenaran Tuhan. Apa yang kita bisa belajar? Ya, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita ada di dalam respon yang sama dengan orang-orang di Tesalonika. Kita ke gereja, kita dengar firman, atau kita mungkin dengarkan renungan, tetapi kita menolak kebenarannya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingin menemukan kebenaran. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang harus selalu bergantung kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena waktu kita menolak kebenaran firman Tuhan, ya kita tidak dapat
menemukan kebenaran ya. Mengabaikan kebenaran itu akan menjadi akibat yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Ya sama seperti kita tidak bisa mengabaikan hal-hal dalam hidup kita begitu saja gitu ya. Ketika misalnya kita sedang naik mobil ya dengan kecepatan tertentu dan kita menolak peraturan bahwa ada batas-batas kecepatan ya, kita mengabaikan batas kecepatan bukan berarti kita nggak akan kemudian tidak ditilang ya karena kita mengabaikan peraturan-peraturan. Sama juga halnya ketika kita menolak firman Tuhan, tentunya ada hal-hal yang akan menjadi akibat yang kita alami. Mari kita belajar ya, respon jemaat di Tesalonika adalah menolak firman Tuhan. Dan itu bukan menjadi sesuatu contoh yang baik. Ya, kita perlu belajar waktu kita dengar di firman Tuhan, ya, jadi pribadi-pribadi yang mau menerima firman Tuhan dengan baik. Kita lanjut ke tempat yang kedua. Tempat kedua adalah satu tempat di mana dinamakan Berea. Ya, karakter orang di Berea itu jauh berbeda dengan orang-orang di Tesalonika. Mari kita lihat apa yang kita dapat lihat dengan mereka. Ayat 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, kita belajar. Orang-orang di Berea menjadi contoh yang baik bagi kita. Waktu mereka dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, hati mereka terbuka, ya, pikiran mereka terbuka, mereka penuh semangat untuk terima firman Tuhan. Bahkan dikatakan mereka itu menyelidiki ya tulisan-tulisan itu setiap hari. Apakah itu benar? Apakah hal-hal yang disampaikan itu benar? Ya, menyelidiki kitab suci itu harusnya menjadi bagian yang kita lakukan ya, supaya kita dapat menguji segala sesuatu, termasuk yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, pengajaran-pengajaran yang kita dengar waktu kita selidiki firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk memeriksa ya apakah hal-hal yang disampaikan kepada kita adalah hal-hal yang benar, sehingga kita mengerti kebenaran itu dengan sepenuhnya. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang memberi respon terhadap firman Tuhan seperti orang-orang di Berea. Ya, mereka menjadi orang-orang yang terima Paulus dan Silas. Ya, Paulus dan Silas itu meskipun mereka ditolak, tapi itu tidak membuat mereka berhenti. Ya, mereka terus memberitakan firman, terus mengabarkan firman. Dan itu sebabnya orang-orang di Berea memberi respon yang baik. Ya, hatinya terbuka dan firman Allah berkata, ya, hatinya terlihat ya. Ada hal-hal yang dapat terlihat di dalam kehidupan mereka. Waktu seseorang menerima firman Tuhan dengan baik, ya, firman Allah berkata orang di Berea hatinya lebih baik daripada orang-orang yang ada di Tesalonika. Terlihat dari kehidupannya. Orang-orang yang menerima firman itu artinya orang-orang yang dengar firman, ya, mau mengerti, mau menyelidiki dan melakukannya. Itu akan terlihat di mana? Di hidupnya, ya. Baik hatinya itu sesuatu yang dapat dilihat dari perilakunya. Jadi kalau kita merespon firman Tuhan, ya, kita mungkin ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita belajar untuk mengerti, memperhatikan dengan baik, mendengarkan dengan baik, lalu melakukannya dalam hidup kita, itu akan terlihat di dalam cara hidup kita. Firman itu waktu diterima dengan direspon dengan baik akan mengubahkan hidup kita. Itulah kedahsyatan firman Tuhan. Nah, tapi kita melihat bahwa kemudian bukan hanya di Tesalonika, bukan hanya di Berea, tetapi Paulus juga terus ke satu tempat namanya Athena. Ya, Bapak Ibu bisa baca itu dari ayat 16 sampai ayat 34. Ya, di sana Paulus berjalan ya, kemudian dia melihat ada begitu banyak berhala-berhala, sehingga Paulus bahkan mengkhotbahkan dengan penting ya hal-hal yang penting. Bapak Ibu bisa lihat ayat 17 sampai 20 ayat di Kisah 17 ayat 24 ya. Paulus menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah pencipta ya. Dia tidak tinggal dalam kuil-kuil yang dibuat oleh tangan, tapi Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ayat 25 Paulus bahkan menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah menyediakan segala yang ada di dalam dunia ini ya.
kita manusia bukan kita yang memberi kepada Tuhan. Ya seperti orang-orang waktu itu di Athena memberi kepada patung-patung berhala. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan nafas. Paulus menjelaskan bahwa Tuhan adalah penguasa, ayat 26 sampai 28, tetap di Kisah Para Rasul 17. Ya, Paulus berusaha menjelaskan kepada orang-orang di Athena bahwa Tuhan adalah penguasa tertinggi yang harus dipuji, bukan berhala-berhala. Bahkan Paulus juga menjelaskan di dalam ayat 29 sampai 34 bahwa Allah itu mengutus juru selamat, yaitu Yesus Kristus, ya, di mana Dia Allah yang sudah mau mati dan bangkit dan hidup. Tetapi yang kita belajar, ya, orang-orang di Athena menunjukkan tanggapan-tanggapan mereka terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Paulus. Ya, ada dua reaksi yang berbeda meskipun ada orang-orang yang mau menerima, tetapi kemudian ada bagian-bagian di mana orang-orang ini kemudian menganggap ya pesan-pesan Paulus itu sebagai sebuah hal yang dapat mereka tertawakan. Mereka menertawakan firman, mereka mengabaikan firman, mereka menganggap rendah firman. Ya, mereka tidak percaya terhadap kubur yang kosong. Mereka tidak percaya akan Yesus yang hidup. Ya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Di Athena, mereka lebih mempercayai benda-benda yang mati, ya, benda-benda yang berhala. Mereka dengar firman Tuhan, tetapi menganggap remeh, ya, menertawakannya. Ya, itu sebabnya hari ini kita belajar ya bahwa apa yang terjadi di Athena itu pun juga menjadi sesuatu yang kita perlu waspadai. Jangan sampai kita dengar firman tapi mengabaikannya, menganggap remeh. Ya itu kan bukan buat saya, itu gak harus dilakukan. Ya saya tahu sih harus lakukan ini, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Itu sama dengan kita meremehkan firman Tuhan. Saya tahu sih harus lakukan firman ini, tapi kita memilih tidak melakukannya. Saya tahu sih Tuhan melarang ini, tapi kita tetap melakukannya. Itu sama dengan kita meremehkan firman, kita menertawakan, menganggap rendah firman. Ya, hari ini kita belajar. Dia hadir di dalam hidup kita melalui firman-Nya, ya, supaya kita dapat belajar percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dari kisah di pasal 17, Kisah Para Rasul, kita melihat ada 3 respon yang berbeda. Di Tesalonika mereka menolak firman sehingga terjadi kekacauan di sana. Ya, banyak orang-orang yang kemudian saling berusaha menjatuhkan. Di Berea mereka terima firman dan kebaikan hati mereka dapat terlihat. Di Athena ketika mereka kemudian menertawakan firman, mereka tidak dapat melihat ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Sehingga kemudian kita mendengar bahwa Paulus pergi meninggalkan mereka. Ya, mereka tidak mendapatkan kekayaan firman yang lebih lagi. Hari ini mari kita belajar miliki respon yang terbaik terhadap firman Tuhan. Waktu kita dengar firman, mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Bukan mendengar sambil lalu. Mendengar itu tidak akan masuk di dalam kita. Tapi waktu kita mendengarkan, kita menaruh perhatian, kita merenungkannya, sampai kita mengerti, lalu lakukanlah. Firman itu akan mengubahkan hidup kita. Firman itu akan mengerjakan sesuatu di dalam kita. Miliki respon yang terbaik terhadap firman Tuhan. Karena waktu firman bekerja, firman itu adalah Allah sendiri. Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dari dalam hidup kita. Dan itu akan terlihat keluar. Karena itu saya percaya setiap kita keluarga GBDI LCD Magelang mau memiliki respon yang terbaik terhadap firman Tuhan. Terima firman, lakukan firman, dan firman itu akan mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan dalam keluarga, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat belajar dari jemaat-jemaat yang orang-orang yang ada di Kisah Para Rasul 17 bahwa mereka adalah orang-orang yang dengar firman, tapi kemudian ada yang menolak firman, ada yang menertawakan, menganggap remeh, tapi ada yang menerima firman, memberi respon terbaik terhadap firman. Hari ini kami mau punya komitmen memberi respon yang terbaik kepada firman-Mu. Tolong kami semuanya
untuk belajar mendengarkan firman dengan baik, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami, dan mengizinkan firman itu bekerja dalam kami, mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi kesaksian yang dilihat oleh banyak orang, memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk punya kekuatan di dalam Engkau, meresponi firman-Mu dengan baik. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dengan hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita, penghiburan, kesembuhan, kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kasih Kristus menguasai seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kristus telah mati untuk kami, supaya kami yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.